Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang lare atau array gitu ya. Kita belajar bersama, nanti kita diskusi kalau ada waktu, atau mungkin bisa diskusi ke waktu yang lebih panjang ke WA atau email ya. Baik, ya. Untuk definisi lare ya, definisi lare di sini ya. Itu menurut Abdul Qadir ya. Array adalah apa? Jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Jadi tipenya harus sama di sini. Ya. Nah, kemudian array disebut juga dengan tabel, ya, vektor atau lare. Ya. Nah, kemudian tujuannya adalah ini, tujuan menggunakan array ini dapat melakukan loop ya, atau perulangan atau pengulangan melalui elemen di dalam array dengan mudah dan mengambil nilai yang diperlukan hanya dengan menekan nomor indeks ya. Diperhatikan nanti untuk variabelnya ada indeksnya. Nah, nanti indeksnya dimulai dari 0 ya, tidak dimulai dari 1. Nah, setiap elemen dalam array ya, ini diakses dengan membedakan indeks ya. Jadi indeksnya jadi ini angka 1 ini. Ya, A1, A2, A3. Ini yang membedakan. Ya, variabelnya sama, A. Ya, sama A di sini, tapi apa? Indeksnya berbeda. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilainya, diberi nilai 3, kemudian diberi nilai 5, diberi nilai 10 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini array of integer 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada panjangnya 5 ya, ada 5 elemen. Indeks. Di indeksnya ini dimulai dari 0, diperhatikan ya. Indeks dimulai dari 0 sampai n-1. Sehingga 0 sampai 4. Ya, di mana n adalah panjang array ya. Diperhatikan untuk indeksnya dimulai dari 0 ya. Nah, kemudian ini contoh untuk kaitannya program sederhana untuk menampilkan array ya. Jadi kalau Anda nanti menggunakan Python ya, Anda bisa kerjakan ini ya, maka nanti hasilnya adalah ini, menampilkan dari array ini. Nah, ini hasilnya. Ya, itu sederhana ya, nanti bisa dicoba. Nah, kemudian dimensi array ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama dimensi 1, ya, yang kedua adalah dimensi 2. Nah, kita akan bahas untuk yang array dimensi 1, ya. Sebuah variabel ini yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama, seperti tadi ya. Dan elemen yang akan diakses ini hanya melalui satu indeks. Jadi hanya satu indeks atau subscript. Nah, sintaks umumnya atau bentuk umumnya seperti ini. Ini nama variabel. Nah, ini adalah jumlah elemennya. Nah, untuk implementasinya seperti ini ya. Penerapannya. Jadi ini adalah nama array-nya, ya, nilai tugas, ini nama array, ya. Kemudian ini adalah jumlah elemennya atau panjang elemennya, ya ini. Mudah saya kira ya. Nah kemudian ini contoh ya kaitannya dengan array dimensi 1, ya misalnya di sini variabelnya nilai tugas, ya kemudian isinya adalah 70, ya dipisahkan dengan koma 80, 90, kemudian ini kalau string diupdate oleh apostrof, ya. Nah, kemudian kita print di sini, Anda sudah sering menggunakan Python ya. Nilai tugas ya, kemudian ada di sini adalah backslash n ya. Ini adalah apa? Untuk membuat supaya cetakannya atau tampilannya ya, itu berada pada baris berikutnya. Jadi nilai tugas yang tadi ini adalah 70 sampai keterangan lulus ini akan dicetak di bawahnya. Sehingga kalau ini kita jalankan hasil programnya seperti ini, ya ini nilai tugas karena di sini ada backslash n, maka tampilan berikutnya nilai tugas akan ditampilkan di bawahnya, ya tampil di bawahnya di sini. Nah kalau backslash n-nya untuk pindah barisnya tidak ada, dihapus maka nanti itu akan jadi 1, ya. Saya kira ini sudah dipelajari sebelumnya ya untuk latihan-latihan.
Nah, kemudian untuk yang array dimensi 2. Ya. Array dimensi 2 atau disebut sebagai array bersarang atau nested list ya. Jadi loop dalam loop ya. Perulangan dalam perulangan ya, nested list. Nah, array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom ya. Karena 2 ini ada baris dan kolom. Nah, sintaks umumnya atau bentuk umumnya itu adalah nama array ya di sini. Kemudian ini adalah jumlah variabel baris, kemudian ini adalah jumlah variabel kolom. Ya, elemennya. Nah, contohnya ini nama array ya. Apa nanti silakan ya. Kemudian ini adalah jumlah barisnya. Ya, ini jumlah barisnya. Kemudian ini jumlah kolomnya. Itu ya untuk teknis penulisannya atau sintaks penulisannya di dalam array dimensi 2. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita misalnya punya array ya, isinya adalah ini untuk Fakultas Teknik, Kedokteran, kemudian MIPA, kemudian berikutnya ini isinya adalah untuk levelnya ya 1, 2, 3. Nah, nanti kalau kita jalankan ya print array ya ini akan muncul apa adanya di sini. Ya. Ini saya kira tidak terlalu susah ya. Baik, untuk penjelasan kaitannya dimensi 2 tadi itu ya. Pada contoh array dimensi 2 maka memperlihatkan array 2 dimensi dengan ukuran 2x3. Ya. Dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya tadi 1, 2, 3 tadi. Baris pertama mewakili nama-nama fakultas dan kolom kedua ini mewakili tingkat kesulitannya. Ya. Jadi yang ke kanan ya ini teknik kedokteran MIPA ini adalah baris. Ya, 1, 2, 3 ini juga baris ya. Jadi yang ke kanan adalah baris, kemudian yang ke bawah ini adalah kolom ya. Jadi yang ke sana itu baris, kemudian kalau yang ke bawah atau ke atas itu adalah kolom ini ya. Saya kira mudah dimengerti ya. Nah, ini penerapannya di metrik. Saya kira sudah tahu metrik ya. Metrik nanti ada istilahnya adalah ordo gitu ya. Ya, metrik ini adalah penyajian data ya dalam bentuk ordo atau metrik ya. Istilah-istilah dalam metrik ya seperti ordo ini ya tadi. Ya, dimensi metrik yang memuat baris dan kolom. Kemudian elemen ya, kemudian ada baris dan kolom di situ. Nah, contohnya ini. Ya, misalnya metrik ordonya M kali N ya ini. Maka M ini ya, M ini adalah apa? Baris. Ya, kemudian N ini adalah kolom. Jadi yang di depan baris, yang belakang adalah kolom. Nah, contohnya ini ya, namanya. Jadi misalnya kita variabelnya biasanya menggunakan indeks ya. Jadi kalau ini adalah A11 ya, kemudian A12 karena baris pertama ini ya, maka depannya 1 semua sampai kepada A1N. Dan seterusnya ya. Kalau ke bawah kita perhatikan yang sama adalah apa? Kolomnya. Yang berjalan adalah barisnya. Sampai kepada AMN ya sesuai dengan ordonya ini. Ya. Ini contoh isiannya, datanya ya. A11 diisi 2. A11 isinya 2, kemudian A21 isinya 21 ya ini isinya 3 dan seterusnya. Jadi ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya. Untuk variabel isinya nilainya berapa itu sesuai dengan indeks yang ada di dalam metrik tersebut ya. Saya kira ini tidak susah ya. Nah, ini metrik dalam Python karena kebetulan di dalam logika algoritma ini di BSI itu sekarang menggunakan Python ya. Kalau dulu menggunakan C atau C++ ya, atau dulunya menggunakan Pascal ya. Nah, sekarang menggunakan Python ya, bahasa pemrograman yang terbaru gitu ya. Nah, ini dibuat seperti membuat array 2 dimensi ya. Biasanya diakses dengan bentuk ini ya. AIJ, jadi indeksnya ini I sama J ya. Nah, kemudian apa? Penjelasannya ini A ini adalah nama metrik, kemudian ini indeks baris untuk I-nya, kemudian J-nya adalah indeks kolom. Jadi terdapat 3 bagian utama
pada metrik ya berordo sama. Yaitu apa? Yang pertama adalah ini, diagonal utama, di mana posisi baris ini sama dengan posisi kolom. Ini ya, I sama dengan J. Kemudian segitiga atas, ini ya, di mana posisi baris lebih kecil. Diperhatikan, posisi baris lebih kecil dari kolom, ya, sehingga ditulis dengan I lebih kecil J. Kemudian segitiga bawah, di mana posisi baris lebih besar dari kolom, sehingga di sini ditulis dengan I lebih besar dari J. Ya. Nah ini contohnya ya untuk metrik berdimensi 4 ini ya, 4x4 ya, barisnya 4, kolomnya 4. Misalnya kita punya metrik seperti ini, ya. Maka bagaimana kalau misalnya Anda nanti disuruh untuk membuat program dengan Python, ya, Python. Ya. Maka Anda harus tahu dulu logikanya kaitannya dengan hal-hal yang harus Anda implementasikan, ya, konversikan ke dalam bahasa pemrograman Python, ya. Anda perhatikan di sini, ya, Anda harus pintar-pintar melihat kaitannya dengan kasusnya gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, untuk yang diagonal ini adalah apa? Nilainya satu semua. Ya, yang diagonal sini adalah nilainya satu semua. Kemudian ternyata yang bagian atas, ya, yang tadi itu segitiga atas tadi itu adalah apa? Ternyata nilainya juga satu semua. Ini ya. Nah, ini nilainya satu semua. Nah. Maka di sini Anda bisa melakukan penalaran ya, bahwa apa? Bahwa untuk I J sama, ya, I J sama di sini, ya, itu nilainya 1. Ya. Kemudian untuk yang apa? I lebih kecil dari J, ternyata nilainya juga 1. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini, ya, selain itu nilainya 0. Ya, sehingga bisa kita tuliskan di sini, ini nilainya 1, AIJ-nya nilainya 1, ya. Jika I lebih kecil sama dengan J. Karena tadi I sama dengan J atau I lebih kecil dari J. Nah, sehingga ini adalah apa? Digabung I lebih kecil sama dengan J. Nah, kemudian selain itu, yaitu J lebih besar dari I lebih besar dari J, ya, ini nilainya 0. Ya. Selain ini, sehingga untuk perintah pokok yang digunakan pada pengisian metrik A adalah ini. Nah, nanti ini ada beberapa latihan yang nanti Anda akan kerjakan sendiri. Nah, nanti ini tidak saya buatkan untuk tugas dikumpulkan, ya, tetapi untuk latihan diri sendiri. Ini untuk melatih mahasiswa untuk sadar diri untuk belajar secara mandiri. Ya. Silakan, ini karena semester 1 biasanya kaitannya dengan pengolahan logika penalaran. Nah, kalau Anda nanti tidak sering mengolah penalaran Anda, ya akan kesulitan, ya. Nah, contoh kodenya dalam Python seperti ini, ya. Misalnya kita berikan metrik ini, ya, 4x4, ya, dari 1, 2, ya, 3, 4. Nah, kemudian dari logika ini tadi Anda bisa terapkan di sini, ya, nested list atau looping bersarang, ya. Ini. Jadi ini baris pertama berjalan, ya. 1, kemudian apa? Otomatis dia akan masuk ke perulangan berikutnya. Ya. Ini selesaikan 1 sampai 4 sehingga penyelesaiannya adalah per baris. Karena yang di luar adalah apa? Baris, ya. Ya. Anda perhatikan di sini untuk I sama dengan J sama dengan 1, kemudian untuk lebih kecil I lebih kecil dari J sama dengan 1. Ya, kalau I lebih besar dari J itu sama dengan 0, ini sesuai dengan perintah pokok yang digunakan di dalam penalaran Anda tadi. Kemudian kalau ini sudah putar selesai, ya, 4x4, maka nanti ini akan dicetak, ya, metriknya tadi yang kosong tadi ini akan diisi oleh hasil daripada nested loop tadi ini. Ya. Ini, ya. Nah, silakan nanti ini dibuat latihan sendiri. Ya, jadi Anda hanya disuruh menentukan perintah pokok yang digunakan pada pengisian metrik A ini. Jadi nanti silakan juga dicoba untuk pattern-nya. Ya.
Anda kalau ini sudah coba dulu di pattern jalan, maka nanti dengan mudah Anda akan melaksanakan ini untuk ngecek ini dari perintah pokok yang Anda gunakan. Karena Anda harus juga cek juga, ya, perintah pokok ini Anda implementasikan dalam pattern, ya, untuk cek apakah logikanya sudah betul, hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan apa tidak, gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ini, jadi sekarang yang bawah, ya, dibalik, ya, ini silakan nanti kerjakan latihan tidak dikumpulkan, itu kesadaran dari masing-masing mahasiswa, ya, untuk kaitannya dengan meningkatkan daya penalaran. Kemudian ini silakan, ini lebih mudah ya daripada yang pertama tadi, ya. Nah, kemudian ini silakan dicoba. Kalau ini ya sederhana sekali, hanya trial program ini hasilnya seperti apa ya di sini. Ya, sekarang tidak usah ya ini. Silakan. Ya, ini dibaca sudah kelihatan ini ya hasilnya apa gitu ya. Ingat ya bahwa di dalam indeks ya itu dimulai dari 0 ya. Oke, nanti untuk tugasnya ini ya. Yang agak ini pun juga kalau ada misalnya browsing ya sudah banyak sekali ya. Jadi ini hanya untuk melatih kaitannya dengan penalaran Anda, ya sebaiknya sebelum Anda mentok ya kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan dengan pemikiran kita sendiri ya itu jangan browsing ya. Jadi sebaiknya diselesaikan semampunya dulu. Kalau mentok baru kita cari solusi yang lain untuk membantu. Tetapi setelah ketemu ya itu yang penting apa? Dipahami. Dipahami kaitannya dengan semua yang Anda dapat itu ya sehingga Anda memahami betul kaitannya dengan tugas yang diberikan di situ, ya. Ini kaitannya dengan penjumlahan pengurangan. Di sini hanya saya berikan untuk kaitannya dengan contoh penjumlahan ya. Jadi penjumlahan itu hanya menjumlahkan item-item atau indeks yang bersesuaian. Ya, jadi kalau misalnya sini ada metrik A sama B, misalnya C adalah A plus B, ya maka nanti adalah apa? Untuk C11 di sini adalah apa? A1 ditambah dengan B1. Ya. Jadi ini ya ditambahkan dengan ini. Ya, maka di C nanti ini ya. Ini adalah hasilnya dari A11 ditambah dan seterusnya. Nah, nanti silakan dipahami kaitannya dengan nested list atau looping bersarang yang nanti akan Anda kerjakan, itu teknisnya seperti apa ya. Oke, itu tugasnya nanti sudah saya upload di MyBase ya. Nah, kemudian nanti juga ada latihan soal yang nanti akan saya share lewat WA ya, supaya tidak terlalu banyak di MyBase. Oke, saya kira itu untuk kaitannya dengan materi pada hari ini, yaitu tentang lari atau array. Silakan nanti itu dikerjakan tugasnya dengan baik, ya baik soal latihan maupun tugas pertemuan yang ke-9. Kemudian latihan-latihan yang tidak dikumpulkan, ini saya serahkan pada mahasiswa, kesadaran untuk mengolah logika Anda. Ya, jadi kalau Anda tidak mengerjakan juga tidak apa-apa, ya, tetapi Anda akan mengalami kesulitan kalau nanti penalaran Anda, karena ini kuliah penalaran ya, harus diasah, harus dilatih terus gitu ya dengan berbagai kasus gitu ya. Kalau Anda mengabaikan ini ya akan bermasalah di ujian UAS nanti ya. Baik, saya kira itu materi yang perlu saya sampaikan. Nanti silakan seperti biasanya di MyBase dan di soal latihan akan saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Waktunya tinggal 5 menit ini. Silakan, kalau ada. Kalau tidak ada ya kita cukup sekian, kita foto dulu gitu ya. Untuk bukti Jakarta bahwa kita melakukan sesuai dengan instruksi dari kebijakan PSI. Yaitu pertemuan 9 menggunakan Zoom. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik kita foto ya. Ini ada 2 screen ya. Kita diaktifkan, paling tidak itu ya
mukanya kelihatan gitu ya. Tidak harus video, tapi mukanya kelihatan. Baik. Monggo yang belum itu, Brigita. Paling enggak, manulah itu ya, fotonya enggak apa-apa lah, itu mungkin videonya enggak bagus. Itu Mas Tegar ya, malah pohon mukanya enggak kelihatan Mas Tegar. Ya udah enggak apa-apa, yang penting namanya kelihatan situ. Ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, yang pertama kita simpan dulu. Yang kedua, silakan wajahnya ditampilkan. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini melalui Zoom ya pada pertemuan ke-9 yaitu lare atau re ya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian latihan soal dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Latihan-latihan dalam materi tadi yang tidak dikumpulkan silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk diri kita sendiri ya. Jadi semuanya itu tergantung diri kita sendiri ya. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Walau sudah ini sudah agak ringan, tetapi kita tetap jaga prokes. Amin. Baik, saya mohon izin ya. Iya, Pak.